Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yohaliza Siregar dengan NIM 666123183. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan terkait mind mapping yang saya buat dari artikel Indonesian Digital Governance Pillars. Di sini ada poin-poin penting, yaitu yang pertama ada e-governance dan e-government, kemudian ada indeks digital governance, ada pilar-pilar digital governance, yaitu ada 5 pilar. Yang pertama etika digital, lalu budaya digital, keterampilan digital, keamanan digital, dan juga kolaborasi antar multi-helix. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan e-governance dan e-government. Jadi e-governance ini merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara lebih efisien, efektif, transparan, dan juga akuntabel. E-governance sendiri berfokus pada tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyampaian layanan publik. Sementara e-government ini merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik dan informasi kepada masyarakat dengan dicirikan oleh hubungan antar organisasi, termasuk koordinasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penyampaian layanan secara online atau melalui cara elektronik lainnya kepada warga. Dalam implementasinya, e-governance di Indonesia difokuskan pada peningkatan pelayanan publik melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, dan aplikasi pendukung lainnya. Selain itu, adanya peristiwa COVID-19 di 2019 meningkatkan penggunaan aplikasi dari berbagai platform. Salah satunya untuk melakukan webinar dengan penggunaan Zoom ataupun aplikasi Google Meet. Nah, tujuannya dari e-governance ini adalah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan transparansi. Yang paling utama, tujuannya itu untuk membuat layanan publik dapat diakses oleh semua warga negara secara mudah, dan juga untuk mempermudah hidup lebih transparan, akuntabel, efisien, dan serta efektif. Nah, penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2020 ini terdata semakin meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 202,6 juta, dan penggunaan koneksi seluler berjumlah 345,3 dan juga penggunaan media sosial sejumlah 170 juta dari populasi yang ada. Nah, populasinya yaitu 274,9 juta penduduk. Kemudian pada tahun 2021 lebih meningkat lagi, yaitu penggunaan yang paling banyak dipakai yaitu pada aplikasi YouTube dan juga WhatsApp. Dengan rata-rata penggunaan jumlah yaitu sebesar 207 dari 270 juta penduduk. Nah, artinya semakin tahun semakin tinggi penggunaan internet pada masyarakat. Melalui peningkatan penggunaan internet yang semakin melonjak, perlu dilakukan peningkatan pada tata kelola digital antar aktor multi-helix di Indonesia. Ini merupakan salah satu tindakan strategis di mana multi-helix ini didefinisikan sebagai aktor dalam pembangunan, di antaranya pemerintah, sektor swasta, masyarakat, media, akademisi, dan juga organisasi sosial lainnya. Nah, selanjutnya ada indeks pemerintahan digital di Indonesia pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa indeks pemerintah digital yang paling tinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta dengan indeks sebesar 93,93%. Sementara Provinsi Papua menjadi wilayah dengan indeks pemerintah digital terendah yaitu sebesar 31% saja. Nah, maka dari itu kebutuhan perlu dilakukan perbaikan dan kolaborasi antar multi-helix guna meningkatkan e-governance ini, terutama dalam aspek infrastruktur, sumber daya manusia, budaya birokrasi, dan komitmen kepemimpinan. Nah, selain itu juga e-government ini dapat menciptakan penyampaian layanan yang lebih baik kepada warga negara dan bisnis, serta mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya ada pilar Indonesian e-governance. Yang pertama itu ada etika digital. Etika digital di sini yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang harus kita gunakan sebagai dasar untuk aktivitas kita dalam menggunakan internet. Contoh yang dapat diterapkan yaitu tidak membagikan hoax, melakukan cyberbullying, atau bahkan penipuan siber, dan juga melakukan spamming. Yang kedua ada budaya digital, didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Atau dapat diartikan sebagai budaya yang kita gunakan dalam menggunakan internet. Nah, hal ini merupakan perilaku dan sikap yang dapat digunakan sehari-hari dengan penggunaan internet dengan cara yang lebih positif dan juga menghasilkan hasil yang lebih produktif. Selanjutnya yang ketiga ada keterampilan digital. Nah, keterampilan digital sendiri diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan juga menggunakan perangkat keras serta peranti lunak atau TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat ada keamanan digital. Didefinisikan sebagai kemampuan yang digunakan dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan juga meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Arti lainnya, keamanan digital ini diartikan sebagai sekumpulan keterampilan yang perlu dimiliki dan juga digunakan secara teratur oleh pengguna internet ketika mereka terhubung dengan internet. Nah, aktivitas keamanan digital yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan 2 nomor autentikasi, menggunakan kata sandi sekali pakai, dan tidak membagikan kepada siapapun, tidak membagikan hoax, dan juga waspada terhadap spam dan penipuan siber. Selanjutnya yang kelima ini ada kolaborasi multi-helix.
Kolaborasi multi-helix sendiri merupakan model kerjasama yang melibatkan berbagai pihak atau sektor seperti pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan juga media untuk mencapai tujuan bersama. Nah, konsep ini tuh menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya sebagai pengembangan UMKM dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kolaborasi multi-helix ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan implementasi e-governance di Indonesia. Nah, berdasarkan kelima pilar tersebut, maka kita harus menggunakan digital atau penggunaan teknologi secara optimal dan juga mengantisipasi dari hal-hal buruk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.